Halo semua, balik lagi ke channel Kucing Panjang. Hari ini kita bakal ngebahas soal Chaos Origin, metagame Chaos Origin sama persiapan untuk WCQ-JP Indonesia di tanggal 10 Mei. Nah, hari ini kita ada dua pembicara. Satu dari duelis dari Pati, anjay. Tapi dia nggak mau dibilang dari Pati ya, mau dibilang dari Semarang. Vio. Silakan perkenalan dulu Vio. Silakan perkenalan dulu Vio. Halo guys, gua Vio di sini diundang sama si Yudis untuk membicarakan sedikit soal meta di CP dan situasi yang terjadi dan ekspektasi saya untuk WCQ JP besok tanggal 10 Mei. Ekspektasi untuk WCQ-JP kan ya, bukan pemerintahan di Pati kan ya? Oh, itu kan udah lewat dulu. Oh, udah. Bupatinya ada di penjara ini. Oke. Terus pembicara kedua kita di sini ada Sang Bontek, duelis Dewata, Bintang. Ya silakan di perkenalan Bintang. Halo, nama I Bintang. Nama I Bintang. You can call I a Bintang. Main di Surabaya. Sekarang mainnya lagi di Bali. Udah buat Biasanya main buat yang teman-teman Surabaya. Harusnya beberapa tahu sih. Udah lama juga mainnya. nggak usah sok terkenal gitu Sekarang, deh. Gak ada yang kenal cuma satu orang di zaman prehistorik. Gak semua kenal. Terutama yang baru-baru. Ini merantau di Bali untuk menjadi samsak kayaknya. Ya nggak usah selengkap itu sih, Samsak. nggak apa-apa sih, nggak usah selengkap itu. Seperti biasa Perlu saya nama nggak lain? nggak usah kayak Eka kemarin ya, nggak usah kayak Eka kemarin. Sampai nama bapaknya disebut kemarin itu. Seperti biasa saya Nomor kapalnya disebut. Oke, seperti biasa aku ditemenin sama Angga dan Yuda. Oke, jadi Halo. untuk ya nggak usah diperkenalkan lagi mereka berdua nih. Semua sekarang pakai facecam karena aku nggak mau ngedit lagi muka-muka bergerak gitu ya. Capek ternyata. Jadi untuk di set Chaos Origin ini tuh ada beberapa highlight dari setnya tuh ada support-support archetype lama tuh kayak Phantom Knights, Invoke, ada Secret Beast sama S-Force. Terus ada archetype baru juga, Blitzkrieg sama Clown ya, Clown. Baru tuh masih di sini. Support baru Clan. Support baru Clown Clan sama Power Pattern udah di sini gak sih? Nggak ada ya, Power Pattern udah habis ya? Sama supportnya BLS kan di sini semua. Oh iya, Ritual tema utama dari Chaos Origin ini kan Black Luster Soldier sama Ritual of Light and Darkness. ya Ritual of Light and Darkness. Support Melvi. Support Melvi juga ada, tuh banyak tuh. Itu yang pecinta Fury Indonesia anjir. Terima kasih banyak. Oh, terima kasih banyak. Menu-menuin card pool anjing buat apa anjir main Melvi, ya ampun. Oke, jadi dikasih Melvi ngedance itu sama Konami. Ya, ngapain anjir kita nggak perlu Melvi Mami anjing, kita ngapain lu lihat perutnya kucing anjing. Di internet tuh banyak kayak ngapain lu ngisi perutnya dijadiin gambar jadiin kartu anjing ya kan. Kalau ada Theoralize apa ya ini? apa? Theoralize. Teror. Oh enggak main. Itu Medius ya. Patron. Iya, Power Pattern. Jadi untuk yang di Chaos Origin tuh yang menurut kalian tuh yang bakal ada masuk meta nih, apa aja tuh yang bakal masuk meta? Selain yang udah ada di meta ya, jadi yang khusus yang baru disupport di Chaos Origin atau yang baru dari Chaos Origin, apakah ada yang bakal masuk meta deck gitu? Atau tidak? Langsung aja mulai, nggak usah nunggu-nungguan kalian ya anjing. Aku menunggu si Vio dulu aja. Oh iya, Oh ya boleh. udah, gue Silakan. nunggu lu aja deh kalau gitu. Ya deh. Kita nunggu-nungguan. Tunggu Lu aja. dari Yuda deh, dari Yuda. B anjing, nama lu B anjing, nama gue V, gue mah terakhir. Angga berarti. Teman gua bahkan saya anjing. Apa kartu baru paling baru yang dipakai meta di Chaos Origin? F-Note. Sebenarnya udah masuk meta sih seharusnya. Udah masuk meta ya. Dan ditambah Kan dia ketambahan Regina. Kagak, Ketambahan. Regina Tambahan Pride. 10-nya. Siapa sih namanya? June Pride. Oh iya, Jun ya Pride. Jun Pride Link 4 itu kan.
Aku nggak tahu Iya. nama-nama Elf Nuts, aku cuma ingat warna rambutnya doang. Pride Ada yang Junkai, bertiga. intro baru dia. Oke. Menurut gua ini ya, kalau misalnya kita lihat dari box score-nya aja nih, sebenarnya yang bener potensi masuk meta dan disukai sama duelis Indonesia itu cuma satu, Phantom Kenaik. Ya kan? Orang tuh udah kelihatan. Dari dulu tuh kayak beberapa kali tuh pasti lihat orang tuh normal summon Rusty Bardis tuh special summon Rusty Bardis tuh suka banget anjing. Ya, contohnya banyak banget anjing. Itu Nih, udah berkali-kali lihat kayak beberapa kali nih ya. Orang kalau lihat supportnya PK itu kan ada tuh review support PK kan yang nge-repost postingan itu di FLB Kampret. sendiri 12 orang. 12 Anjay. orang main PK anjing, what the fuck, Cok? Anjing Ya, ada itu apa pasti. lu dengan PK by anjing? by the way ini Angganya adalah Salah duelis satu- PK. Duelis salah PK nih, satunya Angga adalah- nih itu, iya, duelis itu PK. Salah satunya Ah. adalah Angga. Ya, itulah kenapa kayak susah jadi PSE PK di Indo enggak. Itulah kenapa susah ya nyarinya. Ada banyak ya playernya ya. Banyak layarnya. Kira nggak laku. Kan aku bilang ada nggak? Duh, ada beneran aja. Nggak usah bahas jual-jualan di sini ya kau ya. Akhir bulan ada. Akhir bulan kalau mau. Cariin di sana. Iya cari di sana. Cari di sana. Iya, jadi menurut Angga nih, gimana? Sebagai duelis Phantom Knight, apakah Phantom Knight tuh bakal masuk meta nih? Soalnya sejauh ini ya, aku gak pernah lihat meta atau di Phantom Knight atau di tier list sama sekali. Belum. Ya, lucu. Sebenarnya kalau Phantomnya itu dapat konsistensinya jauh ya jadinya ya daripada sebelumnya. Tapi kayak nggak tahu mau bikin apa ini gitu loh. Kayak gitu Phantom Knight. Kekurangan bos mereka, Jadi kekurangan masih bos. ada nyoba-nyoba. Nah, Ya. ya, tapi gini, kalau sebenarnya ya, kenapa menurut gue PK itu masuk? Soalnya kan meta kan dipengaruhi dari 3 hal, power level, jumlah yang bawa, sama jumlah yang topping. Betul. Nah, kan, anggap aja 20 orang bawa PK dan untung saja 3 orang masuk top. Itu udah masuk meta bukan kan gitu kan. Jadi kayak tergantung, kayak melihat fans banyak banget nih suka PK kan. Pasti ada bakal orang ya 1-2 yang bawa 60 kartu slot gitu kan. Tiba-tiba Oh. topping bawa PK, shenanigans kan gak ada yang tahu kita kan. Betul. Tapi kayak Betul. in the end tuh ekspektasiku buat PK lumayan tinggi. Hmm. Gitu. Karena pilot-pilotnya tuh pasti suka main sendiri anjir. Orang kalau main kubu PK tuh kan main sama tembok anjir. Aja sendiri, aja sendiri. Begini. Next aja sendiri tuh Rusty Bardis, guys. Next aja sendiri tuh Rusty Bardis. Iya. Sekarang udah jarang ada yang combo slop gitu. Nggak bisa. Berarti- Berat. At least ada berarti tuh ada player yang pakai PK tuh pasti ada tuh. Walaupun kita nggak tahu apakah PK bakal bisa menang lawan Kiltun. On paper sih kayaknya nggak bisa menang sih. Phantom Knight lawan Kiltun ya on paper. Tapi kita kan nggak tahu. Bullshit happen dari luck playernya PK kah apa gimana kan nggak tahu. Pelan-pelan. Lanjut. Kalau Kalau apa Bintang ngomong? aku nggak tahu ya. Kalau soalnya yang kelihatan di Chori ini si apa sih tadi namanya? F nuts. Ritual of Light and Darkness. Oh ya, Si dia chaos, the chaos. lately lihat di Twitter lah pada sering keluar dia, maksudnya reportnya tentang orang yang topping. Mm-mm. Dan kayaknya match up-nya lawan si siapa? Kilton, Elf Notes kayaknya masih bisa deh. Karena Surprise. aku juga surprisingly ternyata mungkin perform well, nggak tahu konsisten kali ya, atau dia bisa recycle grindingnya buat mid ke long game-nya, mungkin bisa soal saya rasa ya, Iya. rasa. Itu surprisingly banyak result yang bagus ya di Twitter soal Iya, chaos, betul. the chaos itu. Kayaknya emang mereka Mm-mm. punya good matchup lawan Kiltun sih. Gimana? Phil ada mau ngomong, terlihat mau pengen ngomong soal chaos. Gue mah terlihat kepengen ngomong mulu anjing. Oh iya emang, mukamu emang gitu sih. Ya, gimana ya? Ya betul. Kenapa Blackluster, chaos itu ritual itu tuh mesti bagus karena one card kombonya dia kan sama Kuriboh barunya itu kan si Iya benar, Gurifok. atau apa itu. Nanti ada di gambar kok, untuk penonton tuh ada di gambar muncul. Nah, ya, itu ada itu lupa namanya, sulit lah menyebutnya. Itu jadi kayak ibaratnya pasti ada dan match up-nya buat deck to beat-nya untuk meta read-nya untuk lawan Kiltun pasti berat. Mm-mm.
Jadi kayak itu deck Rogu yang tersembunyi tapi juga power levelnya tinggi juga itu menurutku sih. Iya. Dibandingin Clown Clan tuh jago untuk grind game-nya aja, tapi untuk masuk ke grind game-nya itu yang sulit Clown Clan itu. Oke. Klan-klan butuh setup untuk ke green game gitu ya. Nggak seinstan deck green game yang kayak Sky Striker gitu ya. Wah, itu mah beda anjir, orang ngadepin engage kayak gak ada masa depan anjing. Anjay. Ya sih soalnya si Chaos ini mereka kan ritual ternyata bawa 1 each kan. Kalau dia dari decklistnya beberapa itu. Terus ditambah kayaknya mainnya playeron ya tadi Kuriboh bawa dari support LO CH. CH. CH itu yang Kuriboh, habis itu keluar lagi nggak tahu Kuriboh. Combo lainnya gimana aku nggak paham sih sebenarnya. Cuma kalau dilihat dari sekilas di YouTube gameplay yang mereka kayaknya setupnya bukan gampang ya, aksesnya dikasih kemudahan sih. Itu yang kulihat sih. Kayaknya nggak kemarin sempat analisis itu sih apa gameplaynya Chaos kemarin. Bisa dielaborasi mungkin. Gara-gara Kuriboh itu dia kan punya turn 0 kan jadi. Iya betul, spam badan kan. Turn 0. Serba turn 0, enak ya serba turn 0. Makanya tuh. Ada yang kemarin tag-nya apa ya? Oh gini, dia bagus itu karena dia nggak pakai extra deck. Iya. Oh Dimana iya. sekarang itu banyak banget yang banis extra deck. Iya, Betul. Iya. Itu juga bisa bawa Firdaus anjing. Firdaus ngesen Arclight nge-add engine-nya kan bisa juga itu. Oh iya benar. Gitu. Hydraulisnya bagus, engine bagus buat tidak itu juga dia. Terus di saat lawannya Kiltun yang bisa banis 3 ya extra deck-nya lawan. Bentar, dia klip tuh banis random 1, habis itu ada banis lain tuh nggak tahu. Banis 2 si Crackle. Oh ya Crackle banis 2. Synchro yang baru itu. Milih kan itu. Nggak ada dia privasi. Udah nggak pakai extra deck. Nggak ada privasi. Oke. Soalnya dilihat-lihat tetap masih turn 0 ya sampai sekarang ya. Maksudnya Konami bikin kartu-kartu yang sekiranya kayaknya semua dikasih rata turn 0 jalan deh. Semenjak ASK9 nggak sih? Semenjak ya Holy Soul sih. Dari situ kayak akhirnya hand trap-nya juga turn 0 juga kan. Ya kayak Dominus. Terus sekarang ada Spark. Iya benar bisa sih. Kayaknya biar mereka pada punya engine. Jadi hand trap-nya dari engine-nya mereka sendiri gitu, nggak hand trap generic gitu. Iya. Kayak Dominus kan dia akhirnya ngasih restriksi kan, biar nggak terlalu OP. Mungkin biar decklistnya nggak sama semua nih. Iya. Gitu. Ya kayak fokusnya gitu. Konami pendekatannya untuk misalnya membawa deck dari 15 tahun yang lalu atau 7 tahun yang lalu untuk viable di meta sekarang itu dihadirkan turn 0. Gitu kan? Iya, mungkin tuh solusi dari mereka. Itu baru real win ya itu. Apalagi apanya? Si build-nya kan ternyata juga ada yang splash sama resonator kan si ritual ini. Oh, kok nggak lihat? Ritual black. Dia tuh bukan sebenarnya bukan splash masih resonator itu. Itu lebih ke bawa dia tuh starternya tuh dari Crimson King gitu. Buat nge-add Kuribohnya. Aku nggak tahu ya. Soalnya rata-rata ini ada beberapa bawa resonator. Kan dia bawa Crimson King itu bisa nge-add Gurivo. Dia tuh ya starternya tuh malah bukan dari resonator Tang. Itu dari Albas Putih. Oh karena instant synchro 8. Iya benar. Instant synchro 8 kan. Ada bawa Albas Putih, terus bawa siapa nih? Ya itu resonator 1H. Yang dibawa tuh yang spellnya tuh. Terus Darkness. Itu mungkin kalau Solma Darkness kayak jarang sih. Nggak tahu itu break piece buat mereka nggak sih itu. Mungkin ada yang bawa. Mereka buktinya bawa ini sih, bawa 3 resonator berbeda ya. So si Darkness sama siapa lagi nih satunya?
Nggak tahu apa namanya apa. Vision. Oh, Vision. Vision enak sih, bisa di splash kalau Vision. Vision yang penting kontrol level 5 or higher dark dia bisa di SS. Dia pasti ada 8, bisa jadi Baron. Bisa jadi Baron. Terusnya kok nggak ada ya? Ada nggak tahu nih spell gambar resonator 1. Itu yang baru dari Blazing Dominion tuh. Itu add Vian dari deck. Kalau kontrol Synchro, add Vian dari deck. Itu nggak add Gurivo. Gurivo namanya. Kuribo Iya, itu Gurip. Ya, Darkfin. Darkfin itu. Dia nge-add buat nge-add itu. Makanya buat White Albas kan betul. untuk buat Crimson King doang. Betul. Dia bawa White Albas, bawa Berarti bisa dibilang tuh decknya tuh berarti banyak slot berarti ya. Red Rising. Chaos ya. Ekstranya iya sih, Wak. Extra smart decknya juga banyak slot. Iya. Dia buat FTV Main juga decknya juga banyak ini orang. Iya. Apa iya, seribu jalan menuju ke ini. Bawa TFTV. OTW dari 1000 jalan menuju Habakiri, sekarang 1000 jalan menuju Gurivo sekarang. Gurivo yang ini mah. Kenapa? Kenapa kayak kita tuh semua deck itu perlu yang namanya ritual treatment. Ya kan kayak orang bikin Ameno Habakiri itu bodoh. Ya kan karena ingin bikin ritual itu menjadi deck yang contender ya kan. Muncul lagi anomali kedua Gurivo. Gitu kan. Tunggu aja nanti tapi di emang brief itu. Decknya kayak nggak bisa dieksplor, nggak se-fleksibel F-Mode ya. Deck listnya rata-rata ya mainnya di antara dia main pure atau dia main splash resonator sama Albas sih. Aku nggak lihat mereka bawa campuran dari LOCH atau Illusion of the Max apa chaosnya yang negate, ritual yang negate gitu. Negate entire Magician Max something tuh. Nggak tahu apa itu. Yang emang bisa... lebih ke efisiennya decklistnya seperti itu, makanya pada bawa itu, bukan lebih ke bisa di splash. Iya sih, akhirnya jadi kayak monoton gitu. Iya sama kayak Kultum sih. Kultum kan juga isinya cuma itu doang, kayak nothing change. Oke, setelah membahas Chaos ini kan kemarin waktu Chaos Origin sebelum rilis itu kan pada hype-hype itu ngebahas Blitzkrieg gitu. Malah kayak Blitzkrieg tuh mana nggak kelihatan kan. Sama sekali nggak ada resultnya tuh Blitzkrieg. Invoke juga Di X masih ada sih, sebenarnya. Di Twitter ya. Cuma ya di Twitter ya. Cuma dia sama kayak ini, Pak. Kayak tier B, tier C gitu. Once in a while gitu doang pakainya. Jadi menurutku ya itu Blitzkrieg itu ya jatuhnya kayak Memento First Wave itu. Antara bagus enggak, jelek juga enggak gitu. Tergantung pilotnya mana yang sabar. Soalnya first turn lu tuh bikin apa? Detonator pas mah adik gue juga bisa anjir. Ya nggak ada value-nya anjing. Kayak lu bawa Blitzkrieg. Jadi kayak ketika orang nge-hype Blitzkrieg, ekspektasi gue juga gitu. Itu ngegoreng kartu pan parah banget itu. Apa tuh si Lightning Crash. Itu digoreng kayak gitu ngapain anjir, kayak deck lu tuh bisa apa tuh gitu kan. Nah, kan sekarang kelihatan begitu rilis nggak ada deck idiot anjing. Iya. Belum. Mungkin belum support berikutnya perlu lagi memang kata perlu support lagi. Iya. Invoke juga belum ada muncul kayaknya Invoke. Invoke juga sempat hype. Invoke udah ada mah menurut. Oh, udah ada malah ya. Aku malah belum lihat itu. Gue lihat orang support Invoker kan masuk, wah Invoker ini. Gue gak suka anjir, gue dari dulu zaman dueling Aleister masuk dueling pun gue gak suka anjir lihat orang normal sama Aleister anjir. Itu vibes-nya sama kayak itu sama vibes-nya kayak zaman dulu yang nomor summon Yamato anjir. Bujin Yamato. Oh iya. Selalu ada yang seperti itu. Bujin. Deck helmet, cok. Bujin jago, bre. Gila, bisa di-honest. Oh, ini ada ini yang di ESDR yang dicampur sama apa ini? Campur sama Draco Tail ini. Oh. Deck Fusion ya berarti. Makanya Deck Fusion ya, Mas. Deck Fusion itu juga punya banis extra deck gitu. Punya apa? Banis extra deck. Mereka punya banis extra deck. Sekarang semuanya punya banis extra deck. Bentar. Keywordnya info kan ya? Iya, info. Info. Kita cari. Banis extra deck. Open extra deck. And if you do banis si Ion Mall dia. Ultinya yang di Cori ya? Ultinya ya?
Yeah, Ulti yang if this bagus. card is Oh. special summon, banish card from field graveyard up to the number of material use. If Oh, you use 3 or more, you can look at your your pada opponent extra extra deck deck. to banish up to 3 cards from field. Materialnya 2 plus fusion monster with different attribute. Ya, oke. Anjir. Ini juga aku nemu list ini apa? Invoke branded juga ada. Makanya belum bisa pure dah itu. Masih harus dicampur sama dan yang lain. Yang lain. Ya. Sama Chimera juga ada yang dicampur sama Chimera juga. Terus sama Tekotel sama Branded. Fusion slop Itu ya. sih. Enggak sama Ya, mati. Iya. Fusion slop ya. Spellcaster slop. Spellcaster slop. Ini spellcaster yang supportnya bagus ya ini ya, bukan nggak kayak charmer gitu. Ini itu kayak Summer orang bagus. itu aja. Bagus, link 4-nya doang. Limpatnya sih. Iya bagus limpatnya kepake dia di ritual. Iya, Of limpat. black. Malah di decknya sendiri malah susah dipakai itu anjir. Iya, nggak kepake anjir orang SD Charmer kan orang nyari droll kan ya anjing ya. Iya. Mana troll yang kamu aja. Oh, nggak ada drollnya. Ya ampun, temen gua udah beli tuh satu case itu kan, satu case gini kan. Dikira ada droll tuh AE anjing, katanya dia gue mau jadi kaya, lu jangan temenan sama gua lagi gitu. Siapa yang menggembar-gemborkan akan ada drone di sana? Mana troll yang AE yang kamu Trennya janji? gara-gara si siapa Ogre Reprint itu loh, Ghost Ogre Reprint. Nah, Ya. Itu kan juga dia dari secret dari power up pack kalau nggak salah. Jadi, terus reprint kan. Dan ngelihat trennya ya mungkin orang-orang terciduk di situ ya. Ya, cocok loginya kan karena itu SD Spellcaster, Betul, droll juga itu Spellcaster gitu, Spellcaster. cocok loginya. Soalnya Ini mikirnya semangat. juga nge-counter mereka yang nge-search kan. Siapa tahu Mirrormatch saling lempar draw. Karena iya. searchernya keabrek. ini terlalu jauh ngebahas di luar Korea aja. Gara-gara aku sih, gara-gara aku. Ya, link 4 charmer tuh kepake di chaos, bukan di charmernya. Oke, terus lagi archetype yang baru nih. S-Force nih nggak usah dibicarain. Nggak usah diomongin. Aku nggak paham. Sebenarnya belum lihat decknya bisa apa nggak tahu, kayak selain apa lu sama di kolom ini stop udah gitu doang kan Iya. gimmicknya tuh. Gimmicknya nggak. Ya, itu adalah summon ujung-ujungnya Vian Smith. Emang iya, kenapa kok bisa? Ya, karena Itu- mereka punya Lexian sendiri sama Dark Spellcaster sendiri. Itu bisa Iyalah, jadi main. jagun sama Jadi Oh Iya iya tuh. anjir. aku lihat orang show off kombonya. Oh, ada laptop well ini ya. dipinjem semua. Heeh. Bosnya pinjam dari tempat lain ini. Iya. Karena PO kurang kalau decknya sendiri itu. Muntah. Oke, Hmm. tidak kemana-mana cuman jadi Dimensional Fisher doang anjir buat satu kolom. Satu kolom di Terus Master kayak Fisher. ngapain? Itu enggak, skillnya di siapa? Efeknya siapa ya? Itu Ada efeknya tuh level ini enam yang lama. Gravity. Ya, terus itu. Gue tahu karena itu meta di dueling dulu. Hmm. Kotaknya cuma 3 Oh, kan. Terus berat. sama monster S-Force. Jangan. Beres. Oke, jadi S-Force ini belum jelas. Sacred Beast ini Mungkin lumayan meme sih Sacred Beast. Banyak yang Hmm. banyak orang nyoba tuh. Sacred Beast. Udah usah terlalu ekspektasi sih kalau Sacred Beast sih kata gue. Iya. Triknya banyak. Ini sih triknya Itu- banyak banget. Deck meme itu udah Nah. deck meme. Ya, Tapi itu juga salah satu yang harus diwaspadai kalau turni gede karena kan di Swiss Ya, Realm tapi kan kita bos bisa jago sih. Bisa keluarin bosan. Ya tiba-tiba random gitu di pairing satu ketemu Sacred Beast gitu kan, dan lu nggak tahu cara lawannya. bingung cara ngelawannya gimana, Kayak udah gitu expose buat katanya cara JB lawannya gimana. berhenti ngecek satu-satu gitu kayak anjir buang-buang waktu aja. Iya. Dark Horse Iya. banget itu tuh, bakal jadi Dark Horse itu. Tapi pada akhirnya itu cuman chance ketemunya dikit. Lu lebih tinggi ketemu chance Phantom Knight sih di WCK ketimbang Sacred Beast. 100%. 100%. Setuju banget. Bener itu. Coba itu aja. Ya, Kalau kita Rocket bisa juga nggak rame, Rocket, membuat duelis Phantom Knight jadi satu aja, itu GBK penuh. Ah, apa Rocket? Nggak Roket. ada. Rocket. Gak ada yang ngomong roket. Nggak usah ngomongin Rocket. Rocket nggak ada di Kori. Nggak usah ngomongin Rocket. Ya, Gak ada roket ya dari itu sih.
Kayaknya yang iya sih yang perlu diwaspadai paling juga nggak jauh-jauh dari F-Notes, terus Ritual of Light and Darkness. Ya. Nggak tahu ada yang bawa Archmage pure Ya. kayak teman Itu kita yang yang di Bali wajib itu dipastai, nggak tahu. waspadai sebenarnya. Jadi kalau dari tier Second list Beast ada kayaknya. Jadi kalau dari tier list terakhir itu kan tier 1 tuh masih Kilton tuh. Itu udah pasti deck to beat tuh. Kita pasti ekspektasi ketemu Kilton tuh pasti tinggi banget kan. Terus yang di tier bawahnya Kilton tuh ada dari tier list terakhir nih ya. F-Notes, Sky Striker sama Mitsurugi Raizel. Mitsurugi Raizel. Nah, itu masih konsisten tuh 3 deck itu tuh. F-Notes apalagi support baru kan di sini kan. Iya. Nah, itu udah pasti di Tapi Kenapa? gimana ya Pak? Kalau tier list yang di share anak-anak itu kadang tergantung mereka mainnya di mana nggak sih? Karena Betul, Iya, itu betul. lokal yang Ya kayak pasti, gitu. Lokal, tier list pasti. di mana-mana Iya. gitu Pasti pasti. tier list mana gitu. nah makanya Cuman kan ini So- ya kita nggak punya ini lain, acuan lain. iya. Tapi kan kalau Aku nggak misalnya yakin sih Rizal Mitsu itu masih masuk A ya. Masih. At least, masih itu, masih. in my opinion ya. Itu dari End of the World itu kan dapat support bukan dapat support dari End of the World itu kan Mitsurugi kan di Pre-prep baru kan itu. kenapa ya? Dapat pre-prep baru juga di Kori dia. Ya dapat pre-prep baru buat Night Ritual. Pre-prep baru bukan Oh, pre-prep iya. alternate art. Pre-prep baru itu, bukan Bukan, alternate baru. art, bukan alternate art. Bukan koruptor ritual record itu. Lu mah baru tahu itu. Oh, Gua kira oh ya, yang kemarin itu di Ya yang korup Yang Add parah monster itu. yang dimension di situ. Sejujurnya itu kan yang ritualnya diciptakan dimension. untuk Chaos. biar bisa nge-add Gurivo. Heeh. Tapi dipakai sama Oh, iya. Mitsurugi. Ya. Iya, kalau kayak Mitsurugi. Makanya tuh si Mitsurugi hilang pre-prep. Dia tuh dapat koruptor ritual records tuh. Jadi itu sudah kalau misal di hand ada si mirror itu nggak break banget sih dia sih. Yang di add mirror kan? Yang di reveal mirror kan? Pokoknya card yang Monster. mention itu nggak salah. Iya, yang di reveal, Mention yang di reveal kan ritual. mirror. Yang di mention kan mirror, yang di add apa kiri gitu. abang kiri, kebalik jadinya kan. Jadi tuh sebelumnya tuh pre-prep tuh kan kalau mirror di hand tuh nge-break deh kan. Nggak bisa dipakai tuh pre-prep. Tapi sekarang ada yang itu malah lebih bagus. 1001 cara Mitsurugi. Iya, jadi Mitsurugi Raizel tuh masih tetap ada tuh. Iya. Betul, Mitsurugi meskipun prayernya kena 1 ya juga kayak Indian decknya masih perform sih. Pasti perform. Prayer kena 1 tuh cuma bikin Mitsurugi pure tuh jelek. Kayak itu aja sih sebenarnya. Heeh. Kalau masih Mitsurugi masih Raizel tuh detonator tuh terlalu bagus untuk dibawa. Ini juga kan. Selama kalau deckmu bisa selamat dari extra decknya dibanis 3 biji. Bisa Iya, tuh. bisa tuh Lawan juga. filter. Iya sih. Jadi yang untuk lawan Kilton tuh berarti yang extra deck di banis tuh masih bisa survive tuh pasti bisa tuh lawan Kilton tuh berarti. Ya Blitzclick salah satunya mungkin. Pasti. Sama Terus ritual. ini nggak bisa main. Ya main malis Iya, Iya, tolong. soalnya kan Blitzclick dia ada interupsinya kan, yang bisa jalan ternawan juga. Iya di ada. Ada. Tapi satu itu doang, 3 Cuman per dia 40. kalau dia dapat first dia nggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Wah, Iya. Ya itu kan kayak orang main Tenpai dikasih first itu kayak Hah? cuma gitu dia anjing bikin shield pass anjir. Tapi menurutku ini deck yang sebenarnya tiba-tiba bakal naik itu malah ini si Power Patron. Iya, Karena Power Patron. Power Patron tuh dia punya akses buat Abyss Dweller itu kan. Link 4-nya Dragonite itu. Iya. Jadi kayak itu bener-bener nge-shutdown Kilton banget itu karena yang ngandelin GY untuk melakukan sesuatu itu pasti sakit Power Patron. Cuma the problem with Power Patron itu adalah ketika deck itu kena satu Fuwa, satu Maxi, nggak ada pilihan lain kalau lu nggak narik draw itu aja kayak harus lu tabrak. Soalnya boardnya jelek banget kalau lu bisa play other 2 circumstances itu. Oh, Tapi payoff-nya bagus. Power Patron tuh high risk high reward deck berarti ya. Ya, High risk high reward. Tapi iya. cuma ya Cuman berarti Jadi kalau endboardnya jago juga, maksudnya endboardnya cukup OP berarti. ada ini satu counter trap non venial
lu bisa milih Varudras atau mau bikin Baron, bisa Hmm. bikin Link 4. Soalnya Link 3 Crystron Hulking itu OP banget. Soalnya Itu itu bagus kan sih. dia bisa bagus itu. Dan decknya itu bodinya tuh kebanyakan. Jadi bener-bener powernya tinggi banget. Soalnya di TCG itu deck lagi tren. Itu power pattern itu dibandingin sama deck-deck yang kita ada sekarang. Di sana lagi kan mereka baru masuk BLZ Dead. Jadi mereka baru naik itu. Hmm. Dan teksnya panjang ya. Selamat ya. Udah ketemu pasti males baca. Karena Itu ketika karena efeknya dua, pendulum sama itu. monster ya. Hmm. And if you do this, gue draw 2. Gitu kan. Mereka Itu tuh yang bikin ribet itu. power pattern yang baru yang dari Blazing Dominant tuh rata-rata efeknya kan destroy dari pendulum zone kayak ngapain gitu kan. Terus kalau dia ke destroy masuk extra deck itu ada efek lain. Terus di fieldnya ada efek lagi. Jadi literally dia kayak punya 3 efek gitu loh. 3 efek gitu. Itu makanya itu kayak kartunya bener-bener kemarin kayak mikir-mikir, gue lihat-lihat ini trennya kok ke power pattern bagus gitu kan. Misalnya kayak modal 1 Medius lu bisa kemana-mana. Iya. Gitu. Itu literally Medius tuh the new helmet The new kan. tour guide anjir. The new tour guide. The new tour New guide. tour guide normal summon ngeet atau SS power pattern dari. Mau power pattern apa, bro? Best. Ada berapa power pattern tuh? Nggak Ada 3. Oh, ada pendulumnya ada 3 juga. Ada banyak pokoknya. Ada 4 power patternnya. Elf Note power patron ada, Artmid power patron ada. Synchro, Fusion sama Axis kan? Ya, Synchro sama Axis ada 3. Abis itu dari yang pendulumnya kan ada 3 lagi, ada 6 untuk power patron. 6. Anjay. Itu pasti ketemu, mungkin bisa ekspektasi ketemu sih power patron sih. Oh, pasti ada. Pasti ada tuh. Kak, siap-siap aja ya membaca tuh efek panjang-panjang. Kalau mau dari sekarang bacanya. Itu betul. Kalau dari sekarang. Ekspektasi tinggi itu soalnya. Itu kayak lu main. Lu. Gua kalau ditanya sama temen gue, saranin deck buat WCQ gitu kan. Gue 100% menjawab power patron gitu kan. Karena gue tahu minat bacanya orang Indo tuh kecil kan. Jadi kayak good luck baca kartu gue anjir. Kalau bisa power patronnya JP biar tiap game manggil tuh translasi gitu. Apa ya? Memanfaatkan literasi rendah. Iya itu. Maksudnya itu fair. Itu gini, itu apa namanya? Jadi teman-teman yang lihat di video kami dipakai strateginya, ini salah satu strategi yang bisa dipakai seminggu sebelum WCQ ya. Itu Kalau kayak mau ganti deck ke power patron. Kayak ada pendulum lama tuh apa sih namanya? Bisa ngasih saran begitu karena dia nggak join. Itu Vio besok kalau Vio datang pun dia pakai itu nggak pakai power patron dia. Gue kata kayak gue awalnya konsiderasi mau ikut kan kayak gue ikut JP gak ya soalnya AI kan gue skip ya karena tanggalnya ketabrakan kemarin. Terus gue mikir JP kok masuk Kori ya kan. Anjing masuk Kori, kok gue power patron aja baru bisa tuh 3 hari yang lalu gitu kan. Gila nih nggak mau gue gitu kan baca satu kartu mau gue deck aja gak sendiri gak paham gitu kan. Menurutku lampu merah kalau menurut gue ikut WCQ JP itu. Kita yang di Bali sih yang mengambil ya beda lah yang di Bali. Itu kayak deck apa ya pendulum yang lama itu yang panjang-panjang teksnya itu apa sih namanya? Endymion tuh panjang-panjang banget tuh. Power patron tuh lihatnya banyak pendulumnya tuh. Iya. Coba cek power patron. Kayak di YouTube ya, how to beat power patron. Oh ternyata ada 7 guys power patron. 7. Jadi yang Vidrium itu kan yang sendiri tuh. Oh, dari yang unstable power itu. Iya. Itu pun dari belakang tuh punya 2 efek gitu. Berarti dia punya 4 efek. Semua, iya itu memang nggak jelas. Semua kartu tuh nggak jelas aja. Wah, nggak tahu nih. Pendulum efeknya ada 2. Pendulum efeknya ada 2. Terus monster efek tuh ada 2. Monster efeknya ada 2. Kalau nggak salah tuh yang power patronnya Dooms itu dia punya 1 efek pendulum sama 2 efek monster. Ya ini Jupredo, Shade Machine. Zagredo. Bla 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 bla. Ironisnya itu power patron tuh naik decknya, tapi Dooms tuh turun malahan. Karena jujur Doomset sebenarnya bisa apa sih? Gue nanya ini, gue bukan maksud untuk Dia cuma bisa bikin Colossus. Udah gitu aja.
Maksudnya bukan Colossus literally Thunder Dragon Colossus ya. Dia Iya, cuma iya, bisa tahu. di equip Colossus udah gitu doang. Udah gitu doang. Karena deh, Emilson sempat jelasin sih itu bisa jadi something else, something else, something else. Kayak nggak efisien sih dia. Oke lanjut. Iya, Optimal Itu kali iya, ya, emang. optimalnya. ah, selain para patron tuh ada Fairy Tail itu juga populer tuh Fairy Tail. Nggak tahu di Indo gimana ya. Populer ya. Di Jepang Di populer. Jepang populer Di Indo ya. Di kayaknya Jepang dikit yang populer, Iya. di sini mah digoreng anjing karena Mungkin nggak jelas. mungkin seleranya orang Indo tuh masih lebih normal daripada orang Jepang mungkin ya. Iya. Mungkin di sini banyak Phantom Knight mungkin nggak? Nah, banyak itu. Ya, Balik lagi. balik sama Fairy Tail mungkin. Tapi pasti ada sih satu atau dua yang pakai Fairy Tail itu. Ada lah Fairy Tail, dia tuh anti anti meta berkedok modern anjir. Karena Fairy Tail kan pakai si Regulus itu kebanyakan promo anjir kartunya. Kartu promo. Mm-mm. Oh, Di Jepang kan Revolution bola panah itu. Regulus. Iya. Prince of Endymion Prince of Endymion. iya. sama Fairy. Itu iya kartu Oh, promo komik tuh, promo komik. Susah dicari di Indo sih itu. Ya, Ada tadi. ada, Aku ada. harus PO ke Jepang. Lu diem lu. Oh, iya. Tapi ini ada nemu build yang dia pakai Vara. Dia pakai Vara, pakai Crown, TFTV, Supel gitu doang sih. Hmm. Kayaknya nggak. Aku nggak tahu ini populernya kenapa. Sempet tanya Bunga kan. Terus endboardnya gimana juga kayak Biasa aja kan? masih tanda tanya sih. Menurutku tuh emang fetishnya orang Jepang aja. Fairy Tail. Ya, soalnya kan Fairy Tail siapa ya? Fairy Tail yang eksklusif TCG itu Fairy Tail yang mana ya? Lupa gue sampai. Yang awalnya gitu terus kita baru masuk ke OCG itu baru masuk. Si Luna bukan? Snow nggak Si sih? Luna atau si Snow ya? Snow kayak. Yang Lupa. SS dari Graveyard Oh itu iya, Snow. yang SS dari Great Bunny setuju nggak sih? Soalnya Nah, itu kan kayaknya di antara yang lain tuh dia doang yang efeknya beda sendiri. iya, gimmicknya tuh beda sendiri. Iya. makanya. Dia tuh yang kayak ngebanis dari Graveyard SS gitu. Nggak OPT kan. Terus ini ada beberapa deck di bawah B yang harusnya nggak usah dipikirin ya di bawah B ya, kayak kalau Branded tuh masih ada yang main sih, pasti Branded masih bagus soalnya decknya Branded. Pasti. Pasti masih banyak tuh. Branded Black Jarang. Hotel, Branded Pure, Mm-mm. Branded Invoke tadi mungkin ada. Chaos juga tuh pasti naik. Nggak tahu ya di Indo gimana. Apa mereka orang-orang Indo pada mau, kan ini kita hitungannya seminggu ya antara Kori sama WCK ya. Apakah mereka udah siap kah pakai Chaos itu? Apa tidak? Terus ada Malis. Ya kalau memanfaatkan keadaan bisa aja kayaknya. Terus ada Malis nih, player Malis pada nggak move on. Udah, berhentilah main Malis guys. Malis sebenarnya bagus ya kan. Cuma kan Dia good luck bawa Good luck Malis aja. lawan lu di intip extra deck, Deck. satu-satunya Whitebender hilang, satunya link tiganya satu lagi siapa itu anjir? si Udah. Creature, Bukan Red Ramson, Bukan. siapa? Creature. Cryptar, Hard Cryptar hilang tiba-tiba gitu kan. Itu Apalagi juga malah worst case juga Ah. extendernya hilang kan juga. ada alasannya kenapa Yami hilang dari meta guys. Snatchy Ada. satu dibanis coy. Jadi satu di banish Banget. Semangat. Terus lagi di bawah D, Tapi- ini dia nggak usah dipikirin. Apa tak? Gimana ya? Kalau Malaysia mungkin karena gampang kali sidingnya lawan Grave Base deck sekarang kan. Jangan shifter cat, Kayak shifter kemarin satu mu itu. rata-rata nggak Dimfist 3 side deck tuh. Oh iya bisa. Nah itu kayak ya ngarepnya sih jalan apa game 2 ke game 3 juga sih. Dengan catatan Itu sih yang- mainnya bener ya abis Dimfis ya, Tang ya. Dia aktif Dimfis bikin terahertz anjing. Sumpah. Loh kan? Iya, View-nya sumpah. heran. Bener. View-nya heran tuh lihat. Lihat mukanya tuh. Apa rencana Anda, gitu? Bisa grade-nya tuh apa anjir, mimpian dan mimpi. Anjir itu mah. Udah fatik. Udah capung. Ada bukti valid. Ya, ada bukti valid. Nanti aku kirim fotonya dia. Di video ada tuh. Tuh. Dia bikin terahertz, depan terahertz belakangnya Dimfis tuh. Tolol banget emang. Kenapa ya mikirnya? Kadang itu masih mikir kayak naruh
Terus just in case lawan ada nurunin something yang harus ke graveyard gitu kan. Eh. Padahal itu udah kombonya udah mau di ujung ya. Kalau nggak diinterupsi sampai ujung kan berarti harusnya udah nggak ada apa-apa kan. Iya benar. Ngapain harus dipasang? Overthinking Anda tuh. Overthinking. Iya. Ya, Ada besok susah-susah ya untuk suicide anjing. berarti somehow Radiant Typhoon itu bakal ada juga tuh kan nggak ada yang kena tuh deck itu Radiant Typhoon. Betul. Nggak main extra deck juga tuh Ini Radiant Typhoon. Harpy Feather Storm-nya yang kena. Kenapa satu? Jadi satu. Jadi satu. Tapi sebenarnya decknya tuh nggak ngandelin HFS. Nggak ngandelin itu dia. Itu cuman auto win. Kartu auto winnya dia tuh. Nah, Tapi ya decknya nggak terlalu ke situ sih. Power decknya bukan di sana. gue yang main Radiant Typhoon kan gue suka tuh main quick play, main di draw phase tuh passion gue kan. Anjay. Gue kata Radiant Typhoon nggak akan bisa jauh-jauh ini. Tergantung build-nya juga ya. Kayak fokusnya kan di interaksi ya. Kesulitannya Radiant Typhoon itu adalah kalau lawan Kilton. Malahan Kilton susah malahan. Dengan Kilton susah. Susahnya kenapa? Karena Kilton interaksinya itu di graveyard. Oh iya Kan? benar. Nah, sedangkan decknya itu nggak bisa kalau lu nginteraksi di graveyard. Ya, jadi kayak kata gua Radiant Typhoon tuh strong, cuma power creep-nya ini udah kena power creep lah, udah kayak dibatasi powernya itu jadinya. Jadi mungkin agak turun dia sebenarnya karena trennya juga ketemu sama deck zaman sekarang itu kan extendernya luar biasa itu. Nah, Betul. RT itu kalah. Radiant Typhoon tuh jago grindnya, jago juga jago juga gitu ngatur resource-nya kalau lu pinter. Tapi pasti ada skenario di mana lu narik support, tapi lu pengen udah triggerin Crocea. Iya. Support lu mati, gak ada gunanya gitu. Jadi Nggak bisa summon itu. bagus jelek. Kalau kata gue Radiant Typhoon itu. Jadi kena power creep deh. Termasuk deck yang kena power creep. Ya pasti itu. Nah kalau misalnya ekspektasi deck rogue yang ada di WCQ apa? Selain Phantom Knight ya? Selain Phantom Knight. Selain Phantom Knight, Spellcaster Slope itu tadi kan. Fairy Tail ya, Spellcaster Slope. Bukan cuma Fairy Tail, Bukan cuma Spellcaster Slope. Ada yang 60 good stuff gitu kemarin deck lu. Gitu itu juga ya. Nah, Spellcaster sama ini yang Shining Sarcophagus itu kan juga satu kartu modal bisa akses support baru Dark Magician kan, itu strong itu loh. Oh iya, itu bagus tuh. Deck rogue. Itu deck Spellcaster Slope tuh bener. Ya, Spellcaster Slope itu kayak main apa hari ini tergantung ya. Deck rogue, Spellcaster Slope. Deck rogue tuh juga pasti ada roket nanti. Ada roket. Pasti ada roket. Mermel juga ada. Mermel lah, bisa jadi Mermel. Mermel adu ngintip band anjir, yang satu ngehandip, yang satu ngintip. Yang pasti Iya mungkin. Kayaknya lebih mungkin ada White Forest sih daripada Mermel. Ya, White Forest ya. Ada orang yang menolak, ada sekte di Indonesia yang menolak White Forest itu jelek itu ada. Ada. Gitu. Nah. Aku sudah menyerah sebelum menjadi join sekte. Ada satu lagi itu masuk meta apa rogue gitu? Yang mana? Malis. Yami itu dia tuh kalah populer aja sih ya sebenarnya enggak. Yami masuk apa ya? Itu kayak masuk ke barisan orang belum move on sih. Kata gua mah orang yang nggak siap masa depan itu anjir, Yami udah kayak gitu anjir, lu mau ngapain lagi? Soalnya dia base build-nya so far paling bagus ya cuma dicampur sama DM sih. Sama apa? Dark Magician. Dicampur sama DM. Oh, Dark Magician. Oh ya betul. DM. Si multiplying Kuriboh itu. Ya itu juga ada beberapa yang pakai itu. DBJH udah mulai. Predaplan itu kan dapat baru itu. Iya, Predaplan juga bakal ketemu tuh. Bakal ada rogue. Ya, itu salah satu deck yang menurut gue ibaratnya ya kayak duelis PK gitu ya. Main aja sendiri gitu. Iya. Kombonya panjang dan menurut gue endboard-nya juga gila, tapi kayak payoff-nya tuh gede. Tapi kayak main aja sendiri gitu anjir. Itu sebenarnya ya. Gimana sih? PK tuh sebenarnya bakal mungkin bisa juara WCQ kalau masih ada Ronggo sih kayaknya. langsung promo langsung mintanya anjir. Jangan ntar saya toxic ntar. Jangan.
Jadi kayak deck rock itu ya satu dua. Blitzkrieg mungkin ada yang main mungkin mau untuk Nah, ya, Pasti membuktikan ada lah, ini deck bagus ya, coy. untuk pasti ada. Ya pasti sakit ada. hati, orang sakit hati. Orang Gue sakit udah hati. beli core-nya, masa nggak gue mainin? Blue Eyes juga ada tuh, jangan Oh lupa. ya, Blue Eyes tuh ya. Wah itu Blue Ah, Eyes tuh walaupun nggak masuk tier list tuh masih ada orang yang main Blue Eyes. eh. Mm. Nggak Dan naik buktinya juga di AE kemarin topping kan well perform ternyata. Ya benar bisa. Asal nggak narik vanilla aja sih sebenarnya itu mah. ya, Iya. baik lagi memang gitu Blue Eyes Iya. lah. Blue Eyes memang begitu. Normal itu. Lo menang kalau lo nggak narik Blue Eyes 2 biji di hand udah gitu. Hmm. Bawa trade in dong. Enggak. Berapa? Goblok. Enggak, Gua kayak trade gitu ya. sih. Oke, kalau Ya, risk berapa? tadi kan ada risk sama versus reward deck-deck yang dibawa tuh kayak Power Patron tuh termasuk high risk high reward deck gitu. Sama Iya. ada deck-deck lain yang risk versus rewardnya tuh payoff itu apa enggak? Selain Power Patron yang bagus ya ada. RDA gue sih. RDA kata gue. Bener sih RDA ya. RDA tuh termasuk sebenarnya RDA tuh decknya bagus. Dia bisa nge-add Firdaulis. Cuman dia decknya tuh terlalu banyak tuner. Minusnya itu aja. Decknya terlalu banyak tuner. Iya. Kebanyakan nge-tuning gitu memang Mm-mm. deck emang ada gue sih. Decknya terlalu banyak tuner terus sebenarnya kalau endboard itu pasti bagus. Endboardnya bagus. Cuman kalau dia kena Valos atau Maxi mungkin playnya mungkin lebih dikit ya. Tapi ya itu Langsung kekuatan dia, berhenti nggak sih? Enggak ya? powernya dia tuh cuma bisa nge-add Firdaus doang. Iya itu. Itu doang sebenarnya. Itu doang itu namanya. Dia bilang RDA tuh bagus potensi ya kan. Potensi tapi siapa yang mau menggali potensi itu gue sih enggak ya. Nah, lo kalau misalnya lo main RDA tapi lo nggak punya Firdaus, good luck aja kan gitu kan ya. Lo soalnya di NPS tuh pasti nge-add satu dragon dari deck kan. Yang paling bagus dia tuh Oh, gitu? Fidraulis. Iya, dia tuh bisa nge-add satu dragon dari deck Oh. pas NPS. Soalnya kalau bukan Fidraulis Oke. tuh pasti break yang kalau bawa. Hmm. Iya kan. Ada alasan kenapa Yu-Gi-Oh 5DS tuh MC-nya Yusei kan. Iya, benar. RDA tuh termasuk deck yang high risk high reward juga tuh. Ada yang lain, ada yang lain, ada yang lain. Bintang ada. Siapa lagi? Kayaknya Malis juga termasuk high risk high reward benar. Striker. Sky Benar Striker- memang. Sky Striker nggak high risk high reward ya anjing. Enggak deck yang perlu diwaspadai. Oh iya bisa tuh waspada Sky Striker. Malis, Yami itu juga sama sih sebenarnya. Yami kan dia endboardnya bisa interupsinya masih ada beberapa, terus Kalau dikasih main. iya, heeh. Ya semua deck kalau dikasih main juga high risk high reward anjing. Iya, bener. Gimana sih? Yami, soalnya yang dari dua deck kemarin yang dimainin kayak ya tadi kalau nggak dijegal tengah jalan ya game 2. Menurutku ada lagi tuh deck high risk high reward yang bagus itu kayak Chimera Fansmith. Azamina Chimera Oh, Fansmith iya itu tuh. bagus tuh juga tuh. Decknya Decknya Yuda. Yuda tuh, betul. Mermel itu. Iya. Itu Mermel nggak di stop ya, jalan habis hand. Iya Ya, itu. benar, Kalau iya benar. Nah, semua ya di stop itu. Ayo sebut. Nomor satu. Soalnya si Diabelnya kan 2 sekarang. Jadi Iya. kayak best ini sih. Iya, Azamina Chimera Option Fansmith yang lumayan paling- itu sebenarnya. Kalau Mm-mm. misal lo mau main deck rock tapi yang lumayan bagus, Chimera tuh termasuk yang bagus. Gitu. Oke. Vio ada mau Didi gimana? Didi Eh, nggak punya overframe. Nggak punya. Nggak usah Didi. Dua kali diikutin turni hasilnya Zong terima kasih Dwi anjing. Terima kasih Dwi. Pedih gua anjing dua kali dia bagus decknya kalau BO1, BO3 anjing cuma ketawa hahaha anjing. Ada tahun 2026 cuma T-set pas. Dwi, kamu harus nonton ini ya, Wi. Minimal punya overframe, bos. Minimal punya overframe, bos. Cara mereka sampah tuh aja punya overframe. Minimal dia rival ya. Si Vio katanya ada mau ngeron soal gini, gorengan kartu itu. Kalau salah tadi titip pesan ya. Dia ada pesan ya. Iya. Kalau kata gua mah banyak ini kan. Karena
entah kenapa ya orang Indonesia tetap nama yang main di kios, tahu gue ya. Ada satu oknum yang ngegoreng kartu kan. Kita sebut saja kartunya tuh Protector of the Sanctuary gitu kan. What the fuck? Ya oke. Gue tuh masih bingung fungsinya kartu itu apa, ya kan? Apa protector Ya kan? dasar? Dari Ini kartu dari kan cerpennya kebalikannya khusus. dari cerpennya nggak ngasih hint fungsinya. Kita jangan menyinggung orang. Ini bukan Ya. manifest ya guys. Jangan menyinggung orang ya. Oknum, Oknum. Enggak, kan oknum, ada oknum, di deskripsinya ya. Di Ah. deskripsinya kan pasti ada jelasin kan. Pasti Oh, ada ya. ceritanya atau deskripsinya kan dia ngejual kartu kan pasti ada lesannya apa kan. Hmm. Gitu maksudnya. Tapi kayak menurut gua tuh Protector of Sanctuary itu sebenarnya kayak ketika di beat sama orang tuh gue mikir nih orang pada baca kartunya nggak sih? Ya kan? Apakah karena tulisannya panjang harus kita beat gitu kan? Gue mah bisa bikin chat GPT atau AI stop dari cloud gitu kan juga keluar ya kayak banyak kartu gitu. Gue masih bingung fungsinya apa di Blitzkrieg gitu kan, siapapun yang tahu Blitzkrieg gitu kan. Gue tuh masih nggak tahu apa sinerginya sama Blitzkrieg sama itu kartu tuh buat apa, kayak nyegah draw. Lu nggak bisa draw kecuali draw phase. Ya. Iya. Ini kartunya apa namanya? Protector Aku Sanctuary. tahu Maxi 1 anjir, Maxi 1. Protector of the Sanctuary. Itu cuman nggak bisa. Your money cannot draw cards except during draw phase. Literally gitu doang. Itu harus di field pertama. Attack-nya cuma 1000. Iya. Kalau meta sekarang nggak bisa normal summon nggak kepake ya gue nge-summonnya Majesty Fin, Majesty Vanity anjing, satunya yang putih sama itu anjing. Gue Dengko nggak Seka. mungkin normal summon Protector anjir. Gila kau. Anjing, Summon- takut Fua. Sama Takut Fua anjing itu anjing, kalau deck lu takut Fua berarti deck lu jelek. Udah itu aja. Itu saran gua sama itu anjing. Nah, ketika lu sampai bilang deck gue nggak bisa play under Fua, gue harus perlu Protector of Sanctuary. Deck lu jelek. Kata gua. beda kalau misalnya Oh, kalau kalian punya Ya. nomor summon gak kepake, nomor summon Paci sumpah. iyalah. Paci masih oke. Kayak Oh Paci. gitu. Vio selalu Vio prit. Mana ada prit enggak sini? Oh. Kenapa Iya. nggak Yes. ini? Kenapa Sanctuary? Kenapa nggak Rayo aja ya? Iya. Oh iya, ada Beda Rayo. Rayo beda bos. Rayo kan Colossus. Ini nggak bisa draw, bukan nggak bisa ya. Oh iya benar. Kalau Volos masih bisa ngedraw, pakai Rayo tuh masih bisa ngedraw. Betul. Nggak bisa nge-add ya. Anjing. Aku nggak punya efek draw sih di PK ya. Aku juga nggak ada di Rocket, nggak ada. Efek draw tuh nggak ada. Ada sih tapi anggapnya nggak ada. Rayo kan cuman nggak bisa add kan. Cuman nggak bisa add, attack-nya juga cuman 19 nih. Sama juga cuman bisa negate Negate special summon. summon. Itu doang ya. Ya, itu doang. Mungkin bagusan Sanctuary. Mungkin. Bagus Sanctuary. Ini kan, lu mau masukin di mana? Di set 15 kartu lu banyak kartu yang lebih bagus dari Sanctuary anjir. Lu tuh tahu Sanctuary itu bagusnya di mana? Bagusnya di tong sampah anjir. Gak kepake itu. Protector of Sanctuary itu tempatnya tuh di sebelahnya Mikanko dan Dragon Maid ya. Di tempat sampah. Itu komennya dia ya, itu bukan gua ya Sanctuary aja. Okay? Itu fans Kita bukan Mikanko main Dragon Maid bisa serang Kita ini. bukan manifest. Wah, mana fans Dragon Maid sama Mikanko sini? Fans Dragon Maid sama Mikanko sini. Aku merem bisa kalahin kalian anjing. Kacau emang. Anjir. Oke, ini terlalu sidetrack. Ya kalau buat urusan spicy tag gue masih punya spicy tag yang lebih bagus dari deck lu aja. Ya, misalkan gini kan, orang-orang pasti pada prepare bawa Quill Kilton kan ya. Hand dicek, extra deck dicek. Kartu yang namanya Prohib itu bisa bagus itu. Iya, Prohib buat bagus. Terus atau yang ada satu kartu yang aneh tapi bisa agak aneh sebenarnya ya. Namanya buat Mirror Kilton juga. Heka Hands Horondus. Oh, ya Horus. Hogus. Itu tadi. Aku Itu juga mau agak ngasih tahu. niche. Nah itu kan ya, itu agak niche tapi kalau mirror itu jago. Ya, lawan bikin RS sendiri lu juga adu gitu kan. Ya, interaktif itu sebenarnya. Cuma siapa orang bodoh yang mau bawa kartu itu? Ya itu kan kembali lagi kan. Kayak sama namanya? Heka Hands, Godot. Romo, Lala. Godos.
Ya, Cuman Godos. Godos itu Godos. Ya, jeleknya itu dia Itu bagus dua buat apapun yang mirror sih sebenarnya itu. ya, ya kan masalah gitu kan ya. Ya lawan VSK9 pun lu mirror ginian kan, lu ngesamen Razen nggak Lisu sendiri kan juga boleh gitu kan. Mantap. Ya kan ibaratnya kartu bodoh itu kan, tapi apakah worth dibawa? Tidak. Tapi apakah menyenangkan? Iya. Iya, menyenangkan. Itu sama kayak dulu zaman Kastira orang bawa Mushroom 2 tuh nggak sih? Ya, Mushroom Man Iya. 2 itu betul. Mushroom itu juga pada akhirnya nggak kebawa kan. Itu kayak cuma tag bodoh doang gitu. ya dikatakan teh kalau orangnya topping. Iya benar. Kalau orangnya tidak tope tidak teh gitu. Tidak topping tidak jadi teh. Heeh. Ya, Ini ada topping. ini di JP banyak yang bawa Heavenly Zephyr Miradora. Nah, itu Itu apa lagi? Iya, ini. Oh, itu buat Raden Tycoon dia. Yang win. Aku belum tahu bener fungsinya buat apa nih sebenarnya utamanya, tapi banyak yang mencoba. Yang Naked kan sama sih. Oh iya, nih, gitu. gitu. Ini orang Jepang iseng Itu tuh. sama. Mungkin orang sana tuh tiba-tiba kayak gini, aku mau buat tag apa ya, terus dikobok aja nemu gitu, bagus nih, coba kayak gitu kayak gitu deh. Oh, itu mah POV orang bikin deck jam 4 pagi anjir. Iya. Mumpung IS-nya masih murah ini Miradora. Iya. Kita goreng kartu. Goreng kartu. Gitu ya, loh. mana ibu. Itu loh, gitu. Goreng kartu gitu, ntar tunggu cerpen ntar ada tuh nanti. Tunggu aja. Soalnya IS-nya masih dia kan murah ini. if this guy special summon from hand, target face up opponent monster that was special summon for match target. Neither player can activate that monster effect while this monster is face up on the field. Iya. Pasti lu bingung. Mau ngapain ya gitu kan. Iya, cuma buat nugget satu aja sih. Iya. Oke, baik. Ada spicy tag lain nggak yang kalian temukan? Aku kepikiran apa ini gara-gara ini Dragon ya level 7. Dragon. Emang bisa ngeliat level 7 Dragon siapa anjir? Iya, Resonator bisa. Bestial Bisa, bisa. mana bisa? Iya bisa sih, Magnumut bisa nggak? Tapi kan itu kan di turn lawan dia. Miradora kan harus dia kan bukan quick effect kan? Quick effect kalau- sama. Itu efek kan? Bukan quick Kalau effect lawan dia. sama. Oh kalau lawan sama. Kalau lawan iya. summon gue bisa ngerespon gitu aja sih. Oh iya, anjir. sebenarnya. Oh mungkin ini Hydraulis budget. Hydraulis on the budget. Bukan, nggak bisa lu, itu bukan apple to apple anjir yang satu nih. Ini Hydraulis on Temu bro. Hydraulis on Temu ini bro. Emang anjing gila kau. Mereka punya statusnya sama. Vio, level 7 Dragon. Level 7 The Dragon. same stats. Beda efek. Ya sama-sama ngasih body. Gila Sama-sama kasih kau. body. Ini Hydraulis on Temu bro. What do you mean? Ini nggak bisa di-add sama Rocket sih ini. Yes. Sini kan kartu apa itu yang pot baru tuh apa namanya? Oh iya, pot itu. Ntar aja. Pot of 2 yang katanya pot of 2 juta itu tapi Pot of Cloud. Pot of Malah- slot. malah turun sampai sekarang. Lu jangan jujur-jujur gitu lah, bro. Oh, bakal jadi Santai ya, next. santai. Santai. Gue mah kayak pot itu sebenarnya ya bagus potnya. Gue akuin bagus, tapi kayak kalau bagus kalau second. Jadi kayak apakah worth kalau ketika itu deciding buat second? Gue sebenarnya belum tahu ya. Belum. Tapi kayak melihat tren harganya kayak gini sih. Sebenarnya ya oke-oke aja, ya kan? Tapi gue masih belum Harganya- menemukan practical use-nya aja sih. Dia dibuat di Blitzkrieg bagus tuh. Ini sih. Lagi Blitzkrieg. Lu pembela Blitzkrieg lu. Lu beli Blitzkrieg berapa? Ayo. Menang Blitzkrieg. Lu beli Blitzkrieg berapa tang? Beli berapa? Enggak. Itu jadi buzzernya Blitzkrieg ya. Di Tenpai juga bagus. Deck jalan second kan bagus. Rata-rata tapi orang cuma bawa satu doang kan. Iya. Nggak bawa banyak. Gitu. Aku mau Jadi disclaimer ya, aku mau disclaimer dikit. Bawa pot of slot di Tenpai nggak bikin deck Tenpai itu stabil. I don't know ya. Gue nggak pernah main. Aku ngasih tahu kamu ya tang ya, lintang. Pot of slot tuh nggak bikin Tenpai stabil. Oh Gilang, lu ngasih tahu Gilang. Iya, ngasih tahu gila. Adek lu kasih tahu. Ini Pot Tapi of dia Slot kayak memang bagus range. banget kalau second, tapi Iya.
Iya kalau second. Jadi siding, jadi tempatnya di siding. Tempatnya di Iya siding. tempatnya di siding bukan di Iya. main deck. Itu juga player Mikanko di Bali juga tuh menggebu-gebu tuh Palos First. Nggak bikin kau menang lawan aku itu. Tapi kan itu caranya mencoba deh. Iya, Cara benar. mencoba. Iya. Coping mechanism. Iya. The name is effort Iya, anjir. tidak bisa effort. Dan, itu juga kayaknya range harga 400-700 itu emang overpriced ya menurutku. Tapi kalau di range sekarang 250-300 still oke lah untuk Mm-mm. kartu ulti ya. Ada Iya. dua sih kartu ulti yang mahal di Kori kan, si Para sama Iya, Parah sama si pot Oh ini. ya, parah kan hand trap bagus ya. bagus itu, bagus. Walaupun belum banyak yang make sih kulihat belum apa. Gue lupa, parah tuh ngapain? reveal satu Dia spell trap di hand. reveal dia sama satu spell trap di hand. Spell- Neither player can active cards or effects In in response dari response to spell the trapnya. card of effect activation of a card with the same name as the Nyulik reveal. kartu lawan efeknya kalau dia kesan. Kalau dia kesan nyulik kartu Oh, lawan. from hand of Kenapa, the Rumahnya belum ada. Deck yang bagus buat dia dipakai itu belum ada yang Iya, belum ada. terlalu Make kan sementara Chaos Ritual itu gara-gara bisa turn 0 kan. Turn 0, Gulliver, pasang trap, buang Para. Nyulik. Parahnya nyulik, tapi ya kurang mungkin lah. itu bisa di Pendek ya, chaos. Pak? Itu bisa di chaos ritual karena chaos ritual tuh kebanyakan punya slot tuh. Mainnya slotnya banyak banget tuh. Jadi dia bisa bawa itu. Terus apa lagi ya? Branded. Branded. Branded bisa bawa. Branded bisa bawa. Dia cuman kalau nggak bisa turn 0 sih parahnya di Branded. Enggak bisa. Ya. Cuman kalau Para sama si High Spirit jago di second. Iya benar. Para sama Branded dan High Spirit bisa tuh bagus kombinasinya. Bisa nge-add sama bisa nyulik kan jadinya ya. Iya. Dan High Spiritnya nggak bisa direspon. Jadi nggak usah Bagus susah-susah. itu. Jadi nggak usah susah-susah ngejelasin High Spirit efeknya apa tuh nggak berarti nggak. Sempat Bingung gitu. consider juga. Jelasin High Spirit tuh bingung gitu. Kepanjangan aja. Di Chimera Fusion nggak bisa direspon 2 turn kan. Oke juga gitu. Cuman balik lagi ini harus ke hard draw dan harus dipakai buat Fusion juga kan. Jadi ya Mungkin- bukan starter, bukan starter juga. Mungkin kayak bakal bawa kalau itu illusion sih. Yud. Ya, spellcaster bisa sih. Jadi Bisa. kayak bisa bawa Nightmare Restic yang itu yang Relinquish yang baru itu kan Illusion plus Spellcaster itu bisa deh. Iya Oh benar. iya. Ini ntar satu sama Vedot 1. Hmm. Cuman ya itu dia bukan extender, bukan starter juga. Jadi kayak niche win more aja sih. Iya. Nggak Ini bisa Winmore, kartu Winmore. Kartu Winmore tuh di meta sekarang tuh emang jadi kayak brick gitu loh, kayak ngapain sih lu kayak gitu di hand. Dari dulu mah Winmore gitu aja, kayak udah menang ngapain Winmore gitu. Benar. Kekuatan anime itu, Vio. Kekuatan anime. Kata anime no Chikara aja deh. Oke, ini udah cukup lama jauh side track. Buat kalian tuh advice untuk player-player yang ikut WCK apa tuh advice-nya? Terutama buat bintang ya. Selain ganti deck. nggak ada deh kan mau punya itu lah ya. Mau dipakai laku gimana dong? Balik lagi bool banget. Ada advice Ada buat effort orang banget. nulis-nulis yang ikut WCK apa advice-nya? Dari Vio dulu. Ini Dari gue ya. Kalau dari gue sih seperti biasa, kalau buat di tour gede gini kan ya, siapapun kalian misalnya mau ikut pertama kali atau beberapa kalian, stamina itu kunci. Kayak ketika lu drop di pair 6, pair 7 itu kayak lu ada potensi bubble ya. Soalnya lu kalau nanya gue itu punya record 007. Ya kan, nggak pernah menang tour, nggak pernah masuk top 8, top 4 nasional skala nasional, tapi 7 kali masuk bubble anjing, capek. Jadi ketika itu terjadi, itu stamina itu kunci banget itu sumpah. Jangan sampai lu oleng, lu membangun, gue berkali-kali tuh bangun rekor tuh bagus mulu. 1 2 3 4 bagus, jatuh di 5, jatuh di 6, ya kan. Sisa 2 round doang gitu kan. Bubble boy, ya itu. Display hal yang
hal basic itu lu pasti misplay. Gue jamin itu pasti misplay. Kayak misplay kecil itu enggak apa-apa. Kuncinya itu adalah sadar sama bangkit aja gitu sih. Soalnya namanya juga manusia, dan dua, kalau ketemu kartu baru ya kan, tanya efek as a whole. Utuh, jangan setengah-setengah. Nah, kadang-kadang itu pengalaman gue berkali-kali gitu. Soalnya ketemu judge dulu pas 3v3 itu dulu ya, ketemu judge gue ya. Gue ketemu judge, gue panggil judge, gue efek penta dari graveyard mau equip, dibel sama lawan, dibele sama lawan kan. Dia nanya, bisa ndak? Judge-nya ngebolehin, gue gak terima dong, kan itu udah bisa dibele. Nggak bisa. Ya kan, terus judge-nya ya ini appeal-nya diterima, terus emang nggak bisa dibele, tapi dirubah dari awalnya yang dibele jadi di failure, jadi nggak bisa ke equip kayak gitu. Jadi istilahnya pahami kartu lu dulu, itu satu, sama dua, lu boleh appeal kalau misalnya lawan ada gerakan tambahan. Nah, itu pasti kuncinya itu. Lawan kalau gerakan tambahan ngapa-ngapain gitu tuh, atau lu ngerasa nggak nyaman, lu bilang aja sama judge. Dipegang-pegang sama lawan. Itu kan gitu masalah kan. kita dari dulu tuh itu pasti. Kita terlalu sopan, terlalu baik, anjir, ngapain gue mah nggak kenal lu anjir, kayak misalnya gitu kan. Gue kayak ketemu kemarin pas YOT aja, gue ketemu orang Malaysia gue ya. Don't shuffle it like this lah. You turn it like this aja. Ya gitu anjing. Nggak boleh gue lihat decknya. Malah orang Thailand yang lihat top bottom decknya aja gitu. Jadi kayak ya intinya fair play saja. Kalau memang beratnya di, jujur ya, kalau gue kan dulu pernah masuk top WCQ 2025 tuh sekali tuh, yang JP yang pas meta Yami itu gue sekali top 32 menang sekali, terus top 16 gue tinggal pulang karena kereta gue jam 1, karena gue gak ekspektasi masuk top juga. Jadi Oke. ketika gue udah menang, gue harusnya jatahnya masuk top 16, gue tinggal pulang aja. Gue bangga banget itu. Jadi kunci terberatnya yang gue bisa saranin ke kalian ya, WCQ JP itu ya, terberatnya itu adalah di Swiss-nya, bukan di top card-nya. Di Swiss. Swiss itu ada. Swiss itu yang paling bahaya. Lo jatuh bangun ya di Swiss. Kuncinya itu. Oke, terima kasih atas sarannya Vio, sangat membuahkan sangat bagus banget sih. Stamina, terus juga waspada jatuh bangun di Swiss itu harus sadar. Habis itu fair play, jangan takut manggil judge. Nggak usah sopan-sopan sama lawan lu soft spoken aja cukup. Iya. Angga nggak ada saran buat orang-orang WCQ nggak? Main yang sportif aja lah guys. Itu aja sih. Ya mainan sportif, masa setiap turnya besar, selesai turnya besar kok selalu ada sih isu-isu, kok selalu ada sih gini drama-dramaan, kenapa sih? Ya ampun, kenapa itu sih? Menyemangati loh, ini bukan mau menyenggol ya, mau menyemangati. Iya, kenapa sih kok gitu? Fair play lah, fair play. Yuda ada saran gak Yud? Sih, tapi nggak pernah ikut turni keluar juga. Oke. Ya kayak teman-teman yang lain aja. Semangat, menyemangatin ya Yuda tuh, semangat. Bintang ada, Bintang sebagai orang yang ikut WCQ gimana? Ya sebenarnya yang dibilang Vito benar sih, karena emang apa yang dibilang Vito ketika Swiss itu kan juga yang ku alamin ketika, maksudnya berlawanan, apa yang di mindset dari awal adalah santuy kan, bahwa di WCQ juga nggak expect masuk D2, jadi di Swiss tuh kayak mindsetnya emang santai, jalan overflow aja, jaga stamina itu sih. Karena mungkin dari awal pikirannya kayak ya udah pengen main, ya kali pertama ikut JOT udah main aja biasa gitu, jadi nggak bener-bener mikir keras dan lain sebagainya gitu, enggak. Akhirnya ya bener kebawa sampai Swiss round ke-78 kalau nggak salah, itu juga sampai situ pun juga akhirnya karena stamina kejaga, mindsetnya juga seimbang, maksudnya balance lah, akhirnya play-nya masih benar gitu. Nah habis itu jangan lupa makan sih Wak, sarapan, makan siang tuh kayak energi bener banget, jangan dipaksain, terus
break kalau emang teman-teman yang kadang tuh kemarin dilihat banyak breaknya macam-macam kan. Pokoknya nggak usah terlalu forsir diri lah. Hmm. Tapi beda ya kalau mindsetnya PMB mungkin beda cerita. Mungkin kalau mindset PMB harusnya seimbang karena latihannya juga se-grinding itu kan. Jadi kalau ketika di Betul. turnamen besar, ya itu tadi balik lagi ke stamina. So Iya. far sih ya tadi fair play. Terus ini kan apalagi kan bahasa ketiga ya Iya, bahasa ketiga. dari yang akan bahasa ketiga. Mm-mm. Jadi kayak mau pasti drama itu lingering sih. Iya, Nggak bisa nggak kita benar-benar pure. nggak apa-apa Bahkan sih. pakai bahasa kedua aja itu juga pasti akan ada aja drama Hmm. gitu. Ya, Selama ya, ya. bukan bahasa Indonesia itu kayak nggak bisa deh. Ya, yang penting jangan ada Cuma ya sih, tadi. jangan ada sih lagi kejadian gini pas naik kayak double star jadi Mitsurugi itu nggak ada, jangan. Nah, itu jangan. Maksudnya benar tanya efek keseluruhan, jangan cuma tanya efek. Dia langsung tanya aja efek seluruh kartunya apa. Ya. Dijelasin sekalipun juga pasti lupa sih, Wak. Nggak mungkin kecuali emang orangnya sering main ya. Sering Iya. main dengan kartu yang sama. Aku beda aku sih. jangan kalian kok, aku juga kartuku sendiri aku nggak hafal kok efeknya. Aku nggak tahu Wah, efek, aku nggak tahu efek di Dangerous Dragon ya, yang nggak penting itu. yang jarang, segala sesuatu yang jarang kita pakai kan kita nggak baca keseluruhan kan. Iya, Karena nggak kita kan pasti yang jelasin pakai. yang pakai doang kan. Aku sih ya Itu sih. nggak tahu apa kalau jelasin as a whole tuh sebagai save-nya aja. Kalau lawannya bilang, oh itu nggak bakal aku pakai kok, itu juga bisa digini kok, bisa Cannot dijadiin, sih. Itu bisa di argue back sih. bisa di argue back. Cannot kayak gitu. Sebenarnya bisa itu lebih bahaya ke belakangnya tuh kalau Iya misalnya lah. dia bilang gitu. Karena siapa tahu tiba-tiba kepake lu bisa panggil judge itu. Iya, Gitu bisa. makanya gitu. Kayak gitu bisa. Karena kan ini juga turni yang bisa dibilang kayak banyak celahnya ya. Jadi ya Mm-mm. buat teman-teman, ya terutama di Swiss sih, kita emang Sama di benar-benar Swiss. kayak random deck yang akan kalian lawan, entah itu meta atau enggak, semuanya bisa di situ. Jadi ya balik lagi ke Angga juga bilang fair play. Gimana manusianya aja sih, Wak? Kalau manusianya orangnya bener, fair play, sportif ya. Tapi kalau ternyata emang itu udah jadi penyakit ya, beda cerita ya. Beda cerita, well. Itu Aduh, wafer. meskipun ya nggak nyenggol siapa-siapa ya, cuma reminder aja, sekedar menyatai, Kita nggak ada nyenggol aja. siapa-siapa sih di sini. Kita nggak ada nyenggol siapa-siapa. Betul. Kecuali player mekanku yang di Bali. Player mekanku yang di Bali bagus, Janardana. Ya, bagus Janardana. Pot itu nggak bikin kamu menang lawan aku. Sorry. Jaga kesehatan, Iya. mindset, Iya. go with the flow aja. Mindset menang tuh pasti, cuma ya harus bisa diseimbangi dengan faktor-faktor lain. Advice-nya sangat bagus banget. Walaupun nggak ada advice soal decknya, lebih ke advice Nggak soal ada, Wak, soal karena diri sendiri ya. you know my deck knowledge juga nggak sebagus itu. Jadi kayak nothing di luar life advice still can do lah. Tapi kalau udah kayak perjugian deck knowledge tuh di luar beyond my limit sih. Jadi kayak buat teman-teman deh kayak yang jago ya emang sudah ada porsinya masing-masing. Ya, manusia 100% Yugi, jangan samain sama yang nggak full. Kita manusia bukan nabi, bos. Anjay. Oke. Itu ya, dari aja. Dari bintang itu aja. Ada lagi yang mau menambahkan? Oke. Oh ya, lagi good luck buat yang ikut WCQ ya. Ya, good luck yang buat siapapun yang ikut Best WCQ, result. good luck, best result, fair play. Ingat, saya mau closing. Jadi pembahasan podcast kali ini tuh sepanjang itu ya. Ini kayak banyak banget sih, dan itu sangat berisi itu, men. Diskusinya sangat berisi ketimbang episode sebelumnya. Mungkin itu pengaruh dari bintang tamu, anjay. Bintang tamu Vio. Terima kasih sudah menyempatkan untuk datang. Vio tuh Cina, guys, by the way. Terima kasih Jadi, sudah maksudnya. Jadi buat siapapun nanti yang nonton video ini atau mungkin mendengar video ini, good luck buat kalian siapapun di WCQ yang ikut WCQ, good luck. Ingat fair play, jangan ragu-ragu manggil judge. Ya, itu aja. Terima kasih semua. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Bye.